Saat ini kita akan bermazmur. Mari kita membuka Alkitab kita. Mazmur 48 ayat 10 sampai 15. MC akan membacakan. Mazmur 48 ayat 10 sampai 15. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu ya Allah, demikian kemakmuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghukumanmu. Kelilinglah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kami dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian, sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur ini menjelaskan bahwa si pemazmur mengingat Allah yang setia. Ia menyatakan kebesaran Allah sampai ke seluruh bumi. Karena Allah adalah penuh dengan kasih. Allah yang adil dan berkuasa di alam semesta. Begitulah si pemazmur mengagungkan Allah yang sangat besar itu. Dan saat ini, mari teman-teman, mari kita mengagumkan kekaguman kita di hadapan Allah. Allah yang penuh dengan kasih yang besar. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, kita besarkan namanya. Mari kita bernyanyi kunaikan syukur padamu Yesus. Dan di akhir lagu, kami mengundang Bang Parlindungan Situmorang untuk membawakan dalam firman. Kunaikan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, kutinggikan, kuagungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, kutinggikan, kuagungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, kutinggikan padamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, dan pujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Segala puji syukur bagimu, kutinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, pujilah namamu. Baik, terima kasih adik-adik, terima kasih MC. Kita akan lanjutkan untuk renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bagimu segala hormat, pujian, keagungan, kemuliaan, ya Bapa, Allah yang berlimpah kasih setia di hidup kami, Tuhan yang berkarya di dalam setiap derap langkah kami, setiap hari-hari kehidupan, tahun-tahun perjalanan yang Engkau berkati di dalam hidup kami anak-anak-Mu. Satu lagi perkara besar Tuhan kerjakan bagi adik-adik kami, secara khusus mahasiswa baru,
angkatan 2021. Satu langkah di dalam perjalanan hidup mereka dan pencapaian yang Tuhan berkati adalah anugerah Tuhan. Kalau setiap pribadi anak-anakmu boleh melanjutkan studi, terkhusus di dalam studi yang selama dicita-citakan dan di dalamnya ada perjuangan yang diberkati Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak orang tidak mendapat kesempatan seperti yang mereka raih. Itu sebabnya izinkan kami Tuhan melalui kesempatan di pagi hari ini bersama kami mengingat kasih setia Tuhan yang besar dan luar biasa. Dan biarlah setiap pribadi melihat bahwa ada rencana agung dari Tuhan bagi masing-masing kami untuk mempersiapkan masa depan anak-anakmu ini demi kemuliaan nama-Mu. Perdengarkan lagi Tuhan firman-Mu bagi kami sekalian lewat pemberitaan sabda-Mu saat ini. Urapi hamba-Mu dalam menyatakan isi hati Tuhan. Biar Roh Kudus sungguh-sungguh mengurapi setiap hati pikiran bagi setiap kami yang mengikuti dan join melalui acara pada pagi ini. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus akan firman-Mu di setiap pergumulan kami masing-masing. Urapi hamba-Mu supaya kuasa firman sungguh-sungguh dinyatakan dan kami semua takjub kepada kebenaran. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar, layakkan kami menerima sabda pengasihan-Mu dan berkat Tuhan yang baru dari surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya konfirmasi ulang adik-adik, apakah suara saya cukup terdengar? Terdengar, Bang. Baik, baik. Baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan, secara khusus mahasiswa-mahasiswi saya panggil adik-adik dan kalian juga panggil saya abang ya, kalaupun saya pendeta ya. Kenapa? Karena ini kebiasaan saya setiap kali saya khotbah ke mahasiswa. Saya juga adalah alumni pelayanan kampus seperti adik-adik yang sekarang sedang melayani di pertanian ya. Saya angkatan 89. Cuman bukan di USU ya, di IKIP. Dulu IKIP sebelum Unimed sekarang. Saya jurusan seni musik angkatan 89. Sejak semester 1 saya sudah ikut melayani di kampus. 2 kali periode kepengurusan, koordinasi saya ada di sana, wakil koordinator IKIP, dan juga ketua departemen acara yang membidangi setiap kebaktian. Lalu setelah itu saya melanjutkan studi setelah wisuda ya ke STT Bandung di seminar ya di Bandung. Dan tahun 98 saya selesai studi, masuk ke dunia pelayanan secara full time. 2004 saya ditabiskan jadi pendeta. Sekarang saya pendeta di Gereja Metodis Indonesia, GMI Gloria, MT Haryono 38. Nah, kalau teman-teman di seberang Medan Mall, lihat di seberang Medan Mall, daerah Sambu, daerah Olimpia, ada Gereja Metodis, disitulah saya pendeta udah hampir 12 tahun ini. Ya, baik adik-adik, saya banyak khotbah di kampus, termasuk di USU, termasuk di fakultas kita di pertanian, termasuk juga di kehutanan ya. Semua fakultas di USU saya sudah khotbah. Tadi malam saya khotbah ke FISIP, juga PMB, penyambutan mahasiswa baru. Terus minggu yang lalu, hari Sabtu yang lalu saya di kedokteran ya. Dan puji Tuhan, nih sekian kali saya khotbah di PMB di kampus USU secara khusus. Baru kali ini kulihat ada dosen yang menyertainya ya, partisipasi luar biasa, dukungan yang luar biasa, ada profesor, ada 2 dosen yang lain. Puji Tuhan, ini hal yang sangat luar biasa, memberi semangat baru buat semua anggota koordinasi, pengurus, pelayan, dan adik-adik mahasiswa ya. Mereka peduli atas kalian dan luar biasa tadi sambutan dari Prof. Ibu Tobing itu ya, hal yang menggembirakan sebetulnya, luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya
tolong host, tolong kasih saya co-host ya, supaya saya bisa share screen dulu. Adik-adik, saya alami hal seperti ini, penyambutan mahasiswa baru itu 89 ya, 1989. Hal yang luar biasa ketika ospek waktu itu, ada satu mata acara yang diberikan kepada KMK ya, Persekutuan Kampus, lalu buat kebaktian secara khusus perjurusan waktu itu. Dan ada seorang kakak, ya saya masih ada kontak dengan kakak itu sampai sekarang. Itulah yang memimpin kami nyanyi, terus cerita firman, dan seterusnya. Kemudian kelak itulah kakak kelompok saya ya, dan sampai hari ini. Saya mau nyatakan kepadamu, 9 hari dari tanggal ini tanggal 18 kan, berarti tanggal 27 September tahun 89, saya berdiri di hadapan Tuhan di Partede Hall sana, menyatakan bahwa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya dari keluarga Kristen, saya jemaat HKBP bersama semua keluarga kami. Bapak saya dulu Sintua, mama saya itu sampai akhir hidupnya aktif di Punganina HKBP di gereja kami, Resort Andam Dewi, Barus, Tapanuli Tengah ya. Yang mau saya katakan adalah setiap kita ada masa seharusnya menjadi satu momentum di mana kita mulai start awal untuk masuk ke dalam keluarga Allah, anggota keluarga Allah. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, saudara-saudara, ini sudah ada program kekal dari Allah. Kita dicipta, manusia adalah ciptaan dan gambar rupa Allah dinyatakan. Berbeda sekali dari penciptaan sebelum manusia ada. Hari pertama sampai hari ke-6 setengahnya. Ya. Setiap kali selesai penciptaan selalu diakhiri Tuhan dengan baik, 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 baik. Ada 5 kali kata baik di Kejadian pasal 1. Lalu tiba giliran mau mencipta manusia, tahukah kita? Kalau 5 hari sebelumnya Tuhan selalu menyatakan kuasa penciptaan itu. Berfirmanlah Allah, jadilah ini, jadi. Tidak ada sesuatu yang menghalangi itu. Dan itu kuasa yang sangat dahsyat sebetulnya. Saya secara bergurau pernah bilang sama adik-adik mahasiswa di dalam satu pertemuan ibadah, coba pegang salah satu benda yang kau punya sekarang, terus bilanglah, jadilah, misalnya dia pegang buku, jadilah ini martabak. Coba bilang, berulang-ulang pun sampai parah engkau mungkin nggak akan jadi itu martabak ya buku yang kau pegang itu. Betapa terbatasnya kita, kuasa yang ada pada kita. Tapi ketika Tuhan bilang, jadilah langit, jadilah bumi, jadilah apa macam-macam 5 hari itu, langsung jadi itu. Dan tiba giliran mencipta manusia, ada diskusi agung dari Allah Tritunggal kita di Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan, kata kita, hanya huruf besar muncul di situ. Ada yang dikasihi Tuhan, betapa agungnya rencana itu. Supaya apa dikatakan? Menjadikan kita menurut gambar dan rupa. Apa yang kita bisa maknai dalam kata gambar dan rupa? Kita diberi aspek spiritual. Hanya manusia yang bisa memiliki kehidupan beribadah, menyembah, memuji Tuhan seperti yang kita miliki ini. Tidak pernah ada binatang kita saksikan berkelompok dalam satu waktu, 1,5 jam, lalu mereka beribadah, berkebaktian. Nggak ada itu. Kalaupun Mazmur 150 bilang, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Burung bisa memuji Tuhan. Sepertinya indah sekali nyanyiannya, tapi itu jauh
lebih rendah nilainya dibandingkan ketika manusia seperti kita. Anak-anak Tuhan menyanyikan pujian yang agung. Saya dengan istri sering diskusi ketika mendengar lagu Haleluya Chorus. Haleluya. Dengarlah. Handel mencipta itu. Sepertinya nggak ada orang lagi yang berani mengotak-atik aransemennya. Karena terlalu bermutu. Agung luar biasa. Handel bisa menciptakan pujian yang luar biasa seperti itu. Itu jauh melebihi burung pipit atau burung apapun. Beo misalnya yang paling pintar misalnya bicara. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada unsur moral, etika di dalam diri kita bisa membedakan baik dan buruk, layak, tidak layak, pantas, tidak pantas. Ada unsur di mana kita diberi sebuah penghayatan yang lebih dalam akan kehidupan spiritual kita. Sehingga kita bisa menikmati, bukan saja tahu secara otak, secara intelektual tentang Tuhan. Secara akademik seperti kami yang sekolah di seminari. Tapi bisa menikmati. Menikmati apa artinya intim dengan Allah. Dan itu yang dinikmati Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Eden sebagai lambang persekutuan yang sangat intim dengan pencipta. Apalagi yang kurang di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi tunggu dulu. Baru saja keindahan itu dinikmati Allah, di hari ke-7 dia berhenti, menjadikan itu sabat perhentian, dinikmati. Pasal 1 ayat 31 adik-adik, tahu lihat di situ Tuhan katakan sungguh amat baik. Dari kata baik 5 kali di Kejadian 1, lalu diakhiri di ayat 31. Setelah manusia ada, sungguh amat baik, ditambahkan sungguh amat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dinikmati Tuhan semua keindahan itu. Dinikmati Tuhan eratnya dan bagaimana dia menerima keberadaan mahkota ciptaannya Adam dan Hawa. Lalu pasal 3 kita lihat sebuah pembelokan dari rencana Allah. Seorang mahasiswa pernah diskusi dengan saya bilang, "Bang, mengapa sih Tuhan membuat satu perintah untuk jangan memakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang di tengah taman itu? Kalau andaikan tidak ada instruksi seperti itu, perintah seperti itu, kan nggak ada masalah, Bang. Semua bisa makan, berjalan dengan baik, natural, tidak ada masalah." Betul juga logikanya. Jadi secara nyeleneh dia bilang, Tuhan bikin masalah sebetulnya. Nggak harusnya ada masalah, jadi ada masalah. Kenapa dilarang? Andaikan diizinkan semua kan nggak masalah. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah pencipta berhak meminta hal-hal tertentu dari ciptaannya? Dan ketika Tuhan Allah hanya meminta satu saja, yaitu ketaatan dari manusia ciptaan itu. Apakah Tuhan terlalu lebay, terlalu berlebihan? Kalau saya orang tua terhadap anak saya suruh sesuatu dikerjakan. Dan saya sudah menyatakan semua kualitas kasihku kepada dia. Apakah saya berlebihan ketika saya suruh dia melakukan sesuatu? Tidak. Dan itulah yang Tuhan minta. Engkau kukasihi segalanya kusiapkan. Saya minta satu hal. Taat kepadaku. Itulah yang tidak dilakukan oleh Adam dan Hawa. Itu sebabnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baru saja Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, inisiatif keselamatan itu langsung dimulai. Kejadian pasal 3 ayat 15, di sana Tuhan sudah menyatakan melalui keturunan Hawa. Siapa keturunan Hawa? Dalam terang Perjanjian Lama masuk ke Perjanjian Baru, kita tahu di dalam silsilah Matius pasal 1, silsilah Lukas pasal 3, ketahuanlah itu sebetulnya adalah Yesus Kristus.
Lalu siapa ular yang akan berperkara dengan keturunan Hawa itu? Kalau kita lihat terang perjanjian baru, nanti kalian Bible reading Wahyu pasal 12 ayat 9. Dan Wahyu pasal 20 ayat yang kelima. Ketahuanlah itu bahwa itu adalah iblis. Maka tidak perlu diajari lebih jauh siapa di balik ular yang datang menggoda Hawa itu. Inilah yang disebut dengan proto-evangelium. Kita yang latar belakang gereja Lutheran, HKBP, sejenisnya tahu artinya evangelium. Evangelium adalah berita sukacita, good news. Baru saja Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sudah dirancang Tuhan sebuah good news. Jalan keluar dari dosa itu. Kelak itu dirumuskan dalam satu kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Yohanes 3:16. Kasih Allah kepada dunia ini so love, terlalu besar dan sangat besar. Dan diwujudkanlah itu kedatangan anaknya Yesus Kristus ke dunia ini. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu dinyatakan dengan pasti tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka keselamatan itu hanya dalam nama Yesus. Ini yang mau kita nyatakan. Jangan cari keselamatan di luar Kristus. Sebab 4.000 tahun sebelum Yesus datang ke dunia, Yesus sudah dirancang akan datang. Lihatlah nubuatan para nabi, mulai dari proto-evangelium tadi, Kejadian 3:15. Nabi-nabi terus diutus Tuhan dari tahun ke tahun, di sepanjang perjanjian lama. Dan semuanya makin disingkapkan sampai pada akhirnya Yesus menggenapi semuanya di kayu salib. Sebelumnya Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus berjalan di kejauhan. Bacalah Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes menunjuk Yesus ketika bicara kepada murid-muridnya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu sebabnya tidak ada jalan lain kembali kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6, kalian hafal itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 3 itu. Jalan. I'm the way. Artinya ada keterpisahan antara Bapa pencipta kita dengan manusia ciptaannya. 2 hal yang harus diurus oleh Tuhan Yesus dalam rangka kedatangannya ke dunia. Pertama, itu adalah problem kerajaan. Problem kerajaan itu bicara tentang dulunya Allah dirajakan dan makhluknya taat sama dia. Kurun waktu yang sangat singkat, Adam dan Hawa taat kepada dia, tapi dengan cepat berubah mereka tidak taat. Tidak taat berarti memberontak. Tidak taat berarti memilih untuk jalan sendiri, tidak tunduk lagi kepada Allah sebagai pencipta. Ini adalah problem kerajaan. Kerajaan Allah dicoreng, dihianati, dan dirusak. Dan Allah sebagai raja segala raja tidak diakui. Dan itu sangat menyedihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kedatangan Yesus ke dunia itu harus adalah salah satunya untuk membuat orang taat lagi sama Allah. Tunduk lagi sama Tuhan. Memilih jalan kebenaran lagi. Memilih jalan-jalan Kristus lagi. Itu sebabnya ketika kita menyatakan, aku percaya pada Yesus Kristus. Kita panggil dia Tuhan, saudara-saudara. Pernahkah engkau tahu di balik kata Tuhan yang kita panggil, sebutkan kepada Yesus? Itu sebabnya agama lain, saudara sepupu kita, tidak pernah mau menyebut Yesus itu Tuhan. Hanya nabi, tidak lebih dari itu. Lalu kenapa firman Tuhan mengajari kita bahwa Yesus, pribadi kedua, anak Allah itu adalah Tuhan. Saudara, banyak sekali ayat di Alkitab dia dinyatakan dia Tuhan. Jangan percaya video-video yang ada di YouTube itu. Bilang nggak ada tuh, bilang Tuhan. Cerita Natal aja di Lukas pasal 2 ketika malaikat bicara kepada para gembala itu. Hari ini, lihat pasal 2 ayat 7 itu. Lahir bagimu
Kristus, Tuhan di kota Daud. Gabriel bilang, itu dia Tuhan yang lahir di Bethlehem itu. Dan seterusnya nanti, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bilang Tuhan sama Yesus, dua konsekuensi. Satu, itu berarti engkau adalah milik dia, ownernya, Tuhan. Ceklah nanti di dalam kamus bahasa Inggris ke Indonesia. Lord, dua pengertian di situ. Tuan atau Tuhan. Tuan berarti kita ini menghambakan diri lagi kepada Yesus, taat, saya adalah dulosnya, dia adalah Tuanku. Itulah orang yang percaya pada Yesus Kristus. Pilih jalan ketaatan. Tidak lagi memberontak, tidak lagi memilih jalan dunia ini, tapi jalan Kristus, jalan Yesus. Jalan kebenaran dalam Alkitab. Pertuankan lagi Yesus. Itu sebabnya orang yang percaya Yesus seperti kita, menyatakan, Yesus, engkaulah pemimpin hidupku mulai hari ini. Aku berjalan mengikut engkau. Aku taat kepada engkau. Problem kerajaan diurus. Maka setiap orang yang percaya pada Yesus seperti kita tidak akan mau lagi digoda oleh dunia ini dan diajak untuk jalan keluar dari jalur kebenaran, ya kan? Maka kalau engkau mahasiswa adik-adik, saya nyatakan pertobatanku tanggal 27 September tahun 89, 9 hari dari tanggal ini. Saya berdiri di Pardede Hall sana. Saya nyatakan aku orang berdosa. Aku orang yang jauh dari Tuhan selama ini. 19 tahun umurku waktu itu. Tapi saya menyatakan mulai hari ini dengan mulutku aku mengaku bahwa engkaulah Yesus. Dan dengan hatiku aku percaya engkaulah juru selamat. Roma pasal 10 ayat 9-10. Dengan mulut orang mengaku dan dengan hati orang percaya. Kristus tidak ada nama lain selain dia. Kisah 4 ayat 12 itu. Di bawah kolong langit ini jangan pernah cari dengan namanya engkau bisa diselamatkan. Kecuali dalam nama Yesus Kristus. Kisah 4 ayat 12. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, 4.000 tahun itu dirancang Bapa. Dan pada saatnya 4.000 tahun kemudian Yesus benar-benar tergantung di kayu salib itu untuk menebus hidup kita. Maka keselamatan itu adik-adik itu sifatnya sangat pribadi sekali. Tidak boleh boncengan adik-adik. Saya katakan tadi bapak saya tua, lama, sekalian kepala desa dulu bapak saya di kampung kami. Dia tokoh di gereja kami. Iya, kalau ada pembangunan biasanya dia selalu diikutsertakan. Dan seringkali setiap malam tahun baru yang pertama datang Naposo Bulung itu biasanya ke rumah kami dulu. Jam 12 itu ya. Tang, lonceng berbunyi jam 12. Biasanya yang pertama dikunjungi NHKBP itu rumah kami dulu. Luar biasa itu kan. Berkat Tuhan itu. Saya masih teringat itu. Termemori di dalam ingatan saya bagaimana keluarga kami dekat dengan pelayanan gereja. Ya KBP ya. Tapi yang mau saya katakan adalah saya anak yang dibesarkan di dalam keluarga Kristen, betul. Tapi secara pribadi saya juga harus datang pada Yesus Kristus, membawa segenap hidupku dan Roh Kudus bekerja dalam hidupku, mengubahnya, menaruh iman. Ya, Efesus pasal 2 ayat 8-9. Iman itu tidak bisa kita cari, beli di toko, usahakan sendiri. Enggak. Itu adalah pemberian dari Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi dibuka dulu hati kita. Ya, rohani kita yang dulu mati. Ya, karena kita mewarisinya dalam dosa. Dihidupkan. Taruh iman. Itulah yang disebut Martin Luther. Sola fide. Hanya karena iman, kita bisa klop lagi kepada Yesus. Hanya karena iman. Hanya karena anugerah kita akhirnya diraih oleh Allah.
Sola gratia. Dan hanya melalui Alkitab, hanya melalui firman ini, kita mengerti apa yang dikerjakan Allah dalam hidup kita dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Injil itu adalah Injil yang punya kuasa menyelamatkan. Roma pasal 1 ayat 16. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus, problem kerajaan dilanjutkan yang kedua tadi yang diurus Yesus saya sebut adalah problem keselamatan. Tahukah kita sejak manusia jatuh dalam dosa, lihatlah Alkitab kita Kejadian 3 itu diusir dari Taman Eden Adam dan Hawa itu. Diutusnya malaikat yang berjaga dengan pedang menyambar-nyambar. Lihat ayat-ayat mulai ayat 26, 27 itu. Tidak boleh lagi mendekat ke pohon kehidupan. Ternyata di Taman Eden itu ada 3 jenis pohon. Kita golongkanlah begitu ya. Anak pertanian mengertilah itu ya. Nah, itu pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik dan jahat itu yang dilarang itu. Kemudian ada pohon pada umumnya, itulah yang bisa dimakan. Dan ada pohon kehidupan, satu lagi. Dan itu kalau dimakan akan selama-lamanya hidup manusia itu kekal, tidak mati-mati. Maka secara teologi, rencana Allah sebenarnya bagi manusia awalnya bukan untuk mati secara fisik. Tapi ketika sudah jatuh dalam dosa, mati secara rohani dilanjutkan mati secara jasmani. Tidak boleh lagi mendekat ke pohon kehidupan. Sebab kalau dimakan nanti hidup terus, kata firman Tuhan. Dilarang. Artinya harus mati secara fisik. Lihatlah nanti Kejadian pasal yang ke-6, Kejadian pasal 11, umur manusia situ 900 tahunan awalnya. Adam 930. Tapi menurun dengan nama-nama daftar di situ sampai 100-an saja terakhir. Dan sekarang mencari 100 tahun orang susah. Menurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, problem keselamatan adalah keterpisahan antara manusia dengan penciptanya. Diusir dari simbol persekutuan yang intim itu. Itu sebabnya diusir dari Taman Eden itu berarti mati secara rohani. Adik-adik cobalah temuilah dulu seorang mayat. Bercanda dulu kita ya. Kamar mayat rumah sakit mana ya? Kamar rumah sakit Usuk, rumah sakit ada Malik deh ya. Minta permisi sama satpam, Pak, kami mau kamar mayat, ada mayat kan? Ada, oke. Ngomonglah sama mayat itu. Ngomong, bawa apa? Bawa mungkin BPK deh atau saksang deh ya. Tulang, bangunlah dulu tulang. Kita makan siang. Nah, ada saksang kami bawa tulang. Tuh. Apa responnya? Nggak ada. Nggak ada responnya. Mati soalnya orang. Orang mati, 2 hal yang terjadi. Tidak berespon, dan 2, makin lama makin busuk. Maka jangan lama-lamain mayat untuk tidak dikubur. Kalau dia disuntik, palingnya 3-4 hari lah ya. Formalin. Tapi jangan lama-lamain, busuk nanti. 2 hal itu. Tidak berespon dan makin lama makin busuk. Tidak berespon. Kalau kita disebut mati secara rohani. Dan Allah adalah roh. Yohanes pasal 4. Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Beli apa? Oke, ada yang tidak mute ya. Teman-teman, kalau mati secara rohani tidak berespon, roh kita berarti mati. Tubuh kita hidup, tapi roh mati. Padahal Allah yang mau kita sembah adalah roh. Lah nggak nyambung. Dia roh, rohku sedang tidak berfungsi, mati, nggak nyambung. Itu yang disebut akibat dari mati secara rohani. Maka roh kita harus dihidupkan lagi. Dihidupkan dulu, baru nyambung kepada Allah. Itu sebabnya Nikodemus datang malam-malam. Yohanes pasal yang ketiga itu. Datang malam-malam. Nikodemus disebut adalah pemimpin agama Yahudi. Sekarang itu kita sebut pendeta lah itu. Datang malam-malam. Pendeta Yahudi datang.
Guru, gimana caranya memiliki kehidupan yang kekal? Kira-kira gitu bahasa Bapak. Yesus bilang, kau harus dilahirkan kembali. Ayat yang kelima. Bingung Nikodemus. Bagaimana saya masuk lagi ke rahim ibuku? Ibuku sudah tua, kata Nikodemus. Salah dia memahami. Terus Yesus luruskan. Bukan itu. Engkau harus dilahirkan dengan air dan roh. Adik-adik, air di situ dua tafsiran dari gereja kita pada umumnya. Satu tafsirannya baptisan. Jadi kalau udah dibaptis berarti udah lahir baru. Udah manjakon Yesus tinggal luna. Kalau benar-benar dinyatakan itu betul juga. CD itu kalau di AKBP. CD itu sebetulnya menyatakan berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat. Saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang benar. Tapi kadang orang CD, bahkan ada CD-nya terhipu. Dan udah mau kawin dia baru CD. Ya kan? Nggak dihayatinya juga CD-nya apa itu maksudnya. Tapi yang benar adalah dilahirkan dari air itu menunjuk kepada Yesus Kristus menumpahkan darah, menyucikan hidup kita. Itu soalnya air. Lebih banyak kita pakai untuk urusan cuci-cuci, bersih-bersih. Dibasuh, bahasa Batak Toba sebetulnya dalam sekali. Dibasuh, diburi. Darah Yesuslah yang menyucikan hidup kita, dibasuhnya kita. Lalu dilahirkan kembali dalam roh dan air dan roh. R di situ coba cek nanti. Huruf besar itu ada. R huruf besar. Bukan roh kita maksud. Tapi Roh Kuduslah yang bekerja melahir barukan kita. Maka sifatnya sangat pribadi sekali adik-adik. Kita harus datang sama Yesus. Jangan boncengan. Jangan karena Bapak Sintuas otomatis anaknya juga masuk surga. Enggak. Saya pendeta, ya kan? Anak saya ada 3. Anak saya ini tetap saya harus bimbing supaya mereka mengenal Yesus Kristus dan akhirnya mereka buka hati percaya pada Yesus. Roma 10 ayat 9 10 kalian boleh baca. Dengan mulut mengaku. Jadi harus ada pengakuan. Makanya di gereja kita tiap kali kebaktian minggu selalu ada pengakuan iman rasuli. Diulang-ulangi supaya jemaat ingat. Supaya jemaat tetap standby di situ. Dan setia di situ. Pengakuan itu perlu. Maka kalau ada orang belajar secara teologi, akademik. Saya misalnya di teologi kami di seminari belajar tentang Islamologi. Belajar tentang agama Hindu, agama Buddha, agama suku. Saya bisa nilai 100 saya Islamologi. Saya bisa tunjukkan itu. Ya, saya nilai 100. Berarti saya bisa jawab semua pertanyaan dosen Islamologi. Tapi apakah saya beriman secara Islam? Enggak. Hanya otak saya yang diisi, lalu saya tuangkan di kertas ujian. Nilai 100. Itulah secara notisia. Jadi iman bicara tentang pengetahuan, itu paling dasar. Tapi harus ada keyakinan adik-adik. Yakinkah engkau dengan apa yang kau tahu? Kalau ditanya kepada saya tentang materi Islamologi itu, saya langsung jawab, enggak yakin saya. Saya hafal macam-macam di situ materinya, tapi yakin kamu? Enggak, saya enggak yakin. Saya tahu secara otak, ya, secara akademik saya bisa lulus, tapi saya tidak yakin. Bicara tentang iman yang dimaksud Martin Luther hanya karena iman sola fide, saya yakin sepenuhnya yang saya pegang itu sebagai kebenaran di hidupku. Lalu lanjut satu level lagi. Fide yang dimaksud Martin Luther adalah Roma pasal 12 ayat 1 itu. Serahkanlah hidupmu kepada dia yang kau percaya itu. Level itu harus ada pada kita sebagai pengikut Kristus. Hidupku sekarang sudah menjadi milik Yesus. Lihatlah, sebelumnya kita terjual karena tergadai karena dosa. Di Pajus sekitarnya jalan itu ya, ada banyak gadai-gadai. Adik-adik mahasiswa USU ternyata ada juga yang menggadai-gadai. Prof, ada juga mahasiswa Prof yang gadai-gadai ya. Itu karena masalah ekonomi kalian. Maka ada banyak gadai-gadai di sekitar Pajus. Pak Jaus. Apa arti gadai? Pegadaian. Saya ada adik rohani pegawai di Pegadaian.
gadai. Saya bawa barang berharga sana, sepeda motor, emas misalnya. Saya bawa pulang uang. Perjanjian dengan pegawai itu kan. 6 bulan dari sekarang saya harus bayar sekian. Mungkin yang lalu saya bawa 5 juta, saya harus bayar 6 juta misalnya. Supaya barang itu kembali milik saya dan saya menguasai sepenuhnya. Pertanyaannya, kalau saya gadaikan sepeda motor ke pegadaian, pemiliknya siapa? Selama saya gadaikan. Pemilik sepeda motor itu siapa? Berubahkah? Enggak. Tetap saya pemiliknya. Di STNK-nya sama buku hitamnya tetap nama saya itu. Enggak ada diganti. Tapi penguasaan sepeda motor itu tidak lagi ada pada saya. Jangan pernah ambil sepeda motor itu tiap pagi pakai, pulangkan sore, pakai, pulangkan sore. Enggak bisa. Penguasaan ada pada pegadaian. Selama belum saya tebus. Tapi setelah saya tebus, bayar sesuai perjanjian, 6 juta misalnya. Saya baru boleh pakai. Demikian hidup kita. Hidup kita sudah tergadai oleh dosa. Pemiliknya tetap Allah. Tidak ada yang over pemilik, itu enggak ada. Tetap Allah pemilik alam semesta ini, termasuk manusia yang di luar Kristus pun. Tapi penguasaan hidup tidak lagi. Itu sebabnya selama kita di luar Kristus, hidup kita hanya kita peruntukkan untuk keuntungan pribadi, kesenangan pribadi, atau bahkan mungkin mengabdikan hidup kepada iblis. Tapi sejak saya pertuankan Yesus lagi, lahir baru aku, kembali lagi kepada Kristus, hujakon Yesus di ngoluku. Itu bahasa Batak Toba yang sangat dalam. Jakon Yesus di ngolum. Saudara, kembalilah kita dalam seluruh hidup kita abdikan penguasaannya ada pada Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka keuntungannya adalah kalau kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Problem kerajaan dan problem keselamatan sudah diurus di hidup kita. Kerajaan kita taat lagi, keselamatan kita sudah diraih dan memiliki jaminan keselamatan. Itu sebabnya kekristenan bicara tentang pasti adik-adik. Jangan ada yang bilang sombong kali pendeta itu bilang pasti selamat. Oh enggak, Yesus yang bilang itu. Kecuali kita enggak percaya sama Yesus. Tiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apa artinya tidak binasa? Berarti tidak masuk neraka. Melainkan beroleh hidup kekal. Hidup kekal di mana? Di sorga. 1 Yohanes 5 ayat 12-13 juga. Memiliki anak berarti memiliki keselamatan, hidup kekal. Tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup kekal. Jelas sekali logikanya. Itu sebabnya jangan tambahkan apa-apa lagi di salib Kristus. Kecuali anugerahnya mengalir dari Golgota itu pada hidup kita. Miliki Yesus Kristus secara pribadi sekarang. Jaminan keselamatan. Sekali kita diselamatkan. Selamanya. Sama seperti Yesus bilang, kita ini seperti ada di tangan Bapa. Siapa yang bisa merampas kita dari tangan Bapa? Iblis nggak berkuasa dia itu, ya kan? Siapa yang bisa merampas kita dari tangan Bapa? Tidak ada. Dan Yesuslah dikatakan aku dan Bapa satu. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka bersyukurlah kita di masa mahasiswa. Saya katakan saya semester 1 mengalami semua itu. Tujuannya apa? Yesaya pasal 43 saya baca secara cepat. Inilah kerinduan Tuhan untuk dirimu. Apa itu? Supaya muliakan Tuhan lagi. Muliakan Tuhan dalam hidupmu. Penebusan dikerjakan. 43 ayat 4 ya. Dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Jangan ragukan lagi kasih Kristus dalam hidup kita. Tujuannya ketika dia mati di Golgota untuk kita. Ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, sudah disebutkan. Sudah tercatat namamu dalam buku kehidupan. Ya kan? Murid-murid diutus Tuhan berdua-dua. Oh pulang lapor sukacita. Kamu sudah mengusir setan demi namamu. Puji Tuhan. Tapi Yesus bilang, berbahagialah kamu. Bukan karena engkau bisa mengusir setan. Lihatlah ayat itu dalam Lukas. Tetapi karena namamu tercatat di sorga. Haleluya itu. Namamu tercatat di sorga. Tujuannya apa? Dikatakan,
yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kemuliaan. Oleh karena itu, muliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Sebagai mahasiswa, mulai dari semester 1 ini, pegang Yesus sungguh-sungguh. Buka hatimu sungguh-sungguh pada Dia. Ingat, aku sekarang ada di Fakultas Pertanian di USU, supaya nama Yesus dipermuliakan. Supaya nama Bapa supaya nama Roh Kudus dipermuliakan. Tidak ada yang lain. Engkau akan tahu, adik-adik, khususnya mahasiswa baru, bagaimana kehidupan mahasiswa di tempat-tempat kos di Medan ini. Saya sudah alami itu tahun 89 dan 90, 91. Saya kos di Pasundan 9B dekat Simpang Barat sana. 2 lantai tempat kos, ada 30-an orang. Semua orang Batak, semua orang Kristen. Ada yang kuliah di USU, di IKIP, di Medan Area, di Dharma Agung, di STP. Saya berani dengan kepala tegak menyaksikan betapa buruknya kehidupan sebagian teman-teman kosku itu. Khususnya dalam berpacaran. Dan badia. Tidak kudus. Dan ada yang hamil, buru-buru menikah. Hidup satu kamar. Berminggu-minggu. Padahal mereka mengaku Kristen. Saya mau katakan kepadamu. Tujuan hidup kita ketika sudah kembali pada Kristus. Muliakanlah Tuhan. Maka sebagai mahasiswa, tidak ada lain. Visi ke depan. Mulai tahun 84, USU dilayani oleh orang-orang yang digerakkan Tuhan. Saya tahu riwayat dari KMK. Di IKIP juga. Itu bersamaan kira-kira tahunnya. Mulai tahun itu sampai hari ini. Selalu ada generasi yang diselamatkan Kristus. Dan memberi diri melayani Tuhan di kampus. Maka biarlah seperti lagu Natal itu ya. Lukas 2 itu. Malaikat bergirang menyatakan kepada para gembala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya. Itulah tujuan kelahiran Yesus di Golgota malam itu. Jadi artinya Yesus datang supaya nama Bapa dipermuliakan ketika setiap kita sudah memilih percaya pada Dia. Karya keselamatan itu dengan cepat ya. 6 hal dilakukan ya. 1, mengganti kita. Kitalah yang harusnya tersalib adik-adik. Tapi diganti oleh Yesus. Itu makanya banyak lagu rohani bicara tentang itu. Engkau mati bagiku. Yesaya pasal 53 itu jelas sekali. Mati bagiku. Diganti kita. Ditebus, tadi saya sudah jelaskan. Dibayar lunas. 1 Petrus pasal yang ke 1, 18, 19. Dengan apa? Dengan darahnya. Sama seperti darah anak domba di perjanjian lama itu. Dibayar lunas. Bukan dengan emas perak. Tahu lagu itu? Lewat darahnya dibayar lunas. Ditebus kita. Lalu kita didamaikan dengan Bapa. Musuhan. Lihatlah di dalam Roma pasal 6 ayat 6, 8, 10. Kita ini berontak. Ayat 6. Kita ini berdosa. Ayat 8. Ayat 10. Kita ini seteru. Tapi 3 hal itu. Ya disingkirkan Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Damai. Ya damai. Kita bisa langsung. Waktu Yesus mati di kayu salib. Salah satu mujizat terjadi di bait Allah. Tahu adik-adik? Tirai terbelah 2. Ya memisahkan ruang kudus dengan maha kudus. Ruang maha kudus hanya 1 orang yang boleh masuk. Itu pun sekali setahun. Imam besar, Harun misalnya. Tapi setelah kematian Kristus, tirai itu terbelah 2. Artinya orang yang dari ruang kudus sudah boleh masuk ke ruang maha kudus. Kita sudah bisa langsung. Nggak perlu titip-titip kita doa, titip doa sama imam besar. Dan tidak perlu lagi ada kurban-korban domba. Sembeli domba, darahnya curahkan, nggak perlu lagi bawa begitu ke gereja. Terpujilah nama Tuhan, ya. Didamaikan kita, diampuni kita. Diampuni berarti ya dibayarkan satu harga. Dalam perkara ada orang kalah berperkara, dia harus bayar kepada yang menang itu. Itu riwayat kata pengampunan di PB ya. Jadi dibayarkan. Yang kalah bayar kepada yang menang. Dan kita sudah kalah karena dosa, terus dibayar Yesus lah supaya kita kembali bisa connect dengan Bapa.
Adik-adik, kita dibenarkan. Pernah engkau ujian salah semua? Saya nggak pernah ya. Salah semua, harusnya nilai 0. Saya pernah guru beberapa tahun juga. Kalau salah semua itu nolnya besar-besar. Bikin 1 lembar kertas jawabannya itu. Ya kan, supaya kelihatan langsung. Salah semua kau, 0. Tapi bagaimana kalau salah semua kita kasih nilai 100? Mungkin heran lah. Kenapa Bu Prof? Kenapa? Prof, saya salah semua, tapi kenapa dapat nilai 100? Lalu profesor mau bilang, karena anugerah. Itulah membenarkan. Salah semua. Roma pasal 3, lihatlah mulai ayat yang 9 sampai 18. Dari telapak kaki, ujung rambut. Izinkan saya, mohon maaf, izinkan saya pakai satu kata untuk menunjukkan manusia yang menyimpang dari aku. Bejat. Tapi Tuhan Yesus benarkan kita. Amin. Itulah yang kita alami dan menguduskan kita. Adik-adik, secara posisi kita dikuduskan oleh darah Yesus, maka kita, lagu sekolah minggu ingat, dalam dunia ada 2 jalan. Nah, kita jalan sebelumnya di jalan menuju neraka itu. Tapi dipindahkan Yesuslah kita ke posisi yang benar. Jalan menuju kehidupan. Positional sanctification. Lalu progress terus menerus secara continue. Pekerjaan Roh Kuduslah itu di hidup kita. Firman yang kita baca, persekutuan yang kita ikuti, dan seterusnya. Makin kita tinggalkan dosa. Lalu terakhir, glorification. Di sorga lah itu adik-adik. Tidak ada lagi kecemaran setitik pun dalam diri kita. Ketika sudah glorify. Adik-adik, hasilnya apa? Kita bisa menang. Jangan lagi ada yang jatuh dalam dosa, jatuh dalam narkoba, jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam pergaulan bebas. Penyakit mahasiswa di Medan sekitar itu, ya, jatuh dalam mabuk-mabuk, narkoba, bahkan di USU sudah ada ditangkap terlibat narkoba. Ya, saya ikuti berita itu, ya, menyedihkan sekali. Jangan lagi ada yang pergaulan tidak beres. Kalau engkau suatu saat semester sekian pacaran lama sebagai anak Tuhan. Amin. Iya, indah sekali anak-anak Tuhan pacaran. Ini istri saya anak Tuhan. Puji Tuhan, ya. Nyaris hal-hal yang membawa pada dosa, kami menang di sana. Ya, kita bertumbuh, libatkan diri. Adik-adik selama di kampus, saya rindu engkau melayani di kampus. Lihatlah kakak-kakakmu ini. Sukacita mereka. Prestasi belajar, tetap baik. Dipertanggungjawabkan karena manajemen waktu sudah diatur dengan baik. Fokus, tidak lagi hahi tengah malam di tempat kos, main gitar dan segala macam yang tidak perlu. Ya kan? Fokus. Dan kalau tidak di kampus, melayanilah di gereja. Itulah pengabdian kita. Pilih salah satu, guru sekolah minggu kah, pendamping remaja kah, dan seterusnya. Paduan suara kah, dan seterusnya. Ungkapan syukur kita terakhir. Sebagai orang yang sudah lulus ke Fakultas Pertanian USU, orang mendambakan itu loh, banyak kali tidak masuk. Ya, beribadah dan melayani, bersekutu, dan libatkanlah diri di kampus, ya. Saya rindu adik-adik, nanti di follow up oleh kakak-kakak, bisa kelompok kecil ikut, kebaktian rutin ikut melayani, lama-lama menjadi anggota koordinasi. Tadi itu daftar koordinator itu, salah satu itu adalah Rosdiana Situmorang, itu saya itu, ya. Lihat daftar itu lagi. Ya, sekarang guru di Metodis 5, sangat luar biasa memberkati sekolah itu. Karena hidupnya sudah diabdikan. Banyak kali siswa-siswa dimenangkan untuk Kristus. Saya tahu dia, saya pernah ada di sana. Dan membaca Alkitab, ya, Bible reading, saat teduh, itulah ciri anak-anak Tuhan yang dibina di kampus. Tidak lagi ada yang bolong-bolong itu, ya. Patanak kon hadani dibaca. Lihat itu Almanak AKBP, tiap hari ada ayat di situ, ada nyanyian di situ nomornya. Kita seharusnya diminta oleh Almanak AKBP untuk saat teduh, tapi banyak yang belum melakukan. Berdoa tidak lagi sekedar rutinitas, tapi menikmati benar-benar persekutuan yang erat dengan Bapa, dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Terakhir, saksikan kasih Kristus lewat perkuliahan. Saya tahu anak-anak Tuhan, alumni pelayanan kampus dari USU itu banyak sekali di mana-mana. Saya pernah ketemu alumni pelayanan kampus kita. Saya kira dari pertanian dia pejabat di PTP 3
tebing tinggi lewat dikit. Saya khotbah Natal di sana, ketemu, puji Tuhan. Dia nyatakan kesetiaannya menjadi berkat di PT3. Luar biasa ya. Saya pernah juga khotbah di pedalam Lubuk Pakam masuk kanan sana, daerah kebun sawit itu. Ada alumni pertanian USU di situ. Hebat kali dia mengorganisir karyawan di sana, berbakti secara rutin. Puji Tuhan, dia jemput saya mau khotbah Natal. Luar biasa kesaksiannya. Ini hal yang indah ya. Saksikan kasih Kristus. Maka mulai hari ini adik-adikku yang kasih Tuhan, berilah dirimu di dalam merajut ulang, bersekutu dan akrab kembali dengan penebus kita. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Saya beri kesempatan masing-masing kita, adik-adikku mahasiswa baru terkhusus, berdoalah di hadapan Tuhan. Engkau, pribadimu, sangat pribadi sifatnya. Panggil nama Yesus di hidup. Saya percaya selama ini engkau ada di keluarga Kristen, bapak, mama, mungkin ada orang-orang yang setia mengikut Tuhan Yesus. Tapi hari ini engkau dengar, engkau harus secara pribadi datang pada Yesus. Bukan iman bapak, iman mama, ya. Dirimu. Dirimu sendiri yang harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dirimu sendiri yang harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka bukan kebetulan hari ini kita adakan acara ini. Sebagai hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya. Abangmu sudah melewati semua itu. 32 tahun yang lalu, kurang 9 hari. Saya berdiri di hadapan Tuhan. Menyatakan, aku buka hati kepadamu Yesus. Sejak itu aku hidup bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Roh Tuhan memimpin saya. Roh Kudus memimpin saya. Dimulai dari sebuah penyerahan. Dimulai dari sebuah keputusan. Keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ditanya saya dari keluarga Kristen, saya aktif di Naposo Bulung. Sejak remaja, saya anggota paduan suara NHKBP kami. Tapi saya mau katakan, aktivitas itu kukerjakan. Bukan karena kesadaran yang mendalam bahwa saya sudah diselamatkan Kristus. Rutinitas. Hari ini saya ajak engkau adik-adik, milikilah waktu yang sangat khusus ini. Buka hatimu, katakan, Yesus, aku orang berdosa. Aku menyesali seluruh dosa dan pelanggaran. Ampuni aku. Terima aku sebagai anak. Yohanes 1 ayat 12. Tiap orang yang percaya pada nama Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Katakan, Yesus, aku percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai hari ini, pimpinlah hidup. Roh Kudus masuk dalam hidup, meteraikan aku menjadi milik kepunyaan Bapa. Efesus 1 ayat 14. Terpuji nama Tuhan. Kalau ada di hatimu sungguh-sungguh digerakkan Roh Kudus untuk membuka hati percaya Yesus. Saya tidak menyuruh engkau mengangkat tangan, tapi hari ini saya mau doakan engkau. Bapa di dalam sorga, setiap pribadi anak-anakmu yang join saat ini, yang sungguh-sungguh dijamah oleh Roh Kudus dan digerakkan dengan mata iman untuk datang menyerahkan hidup sujud di kaki salib Yesus. Menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Urapi dan berkati. Terimalah mereka semua ya Tuhan Yesus sebagai anak-anak pengasihan. Sehingga mulai hari ini mereka berjalan bersama Tuhan Yesus. Kebahagiaan mengikut Tuhan akan berlimpah-limpah di hidup mereka. Dan berkat-berkat Tuhan tersedia untuk anak-anakmu yang mengandalkan engkau. Lanjutkanlah kasih setiamu kepada adik-adikku ini. Dalam masa-masa studi mereka di USU, masa-masa yang indah, namun penuh perjuangan ini.
Tidak ada di antara mereka yang Kau tinggalkan. Kau sertai sampai pada akhirnya mereka wisuda, menyaksikan kepada semua orang dan seluruh keluarga papa mamanya. Tuhanlah yang memimpin perjalanan studi mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati semua pengurus, berkati semua anggota koordinasi, berkati pemimpin kelompok, berkati semua adik-adikku yang baru bergabung di Fakultas Pertanian. Berkati semua para dosen, profesor, Tuhan urapi dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka, mendidik, mengajar mahasiswa. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya kembalikan kepada MCD. Terima kasih. Bersyukur buat firman yang baru saja kita dengar. Hendaklah kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi sebagai pelaku-pelaku firman. Saat ini kita akan mengisi angket. Link angket terdapat di kolom chat ya teman-teman. Waktu mengisi angket 2 menit. Katanya. Waktu mengisi angket sudah selesai. Kepada teman-teman yang belum mengisi angket, jangan lupa mengisi angket di serta ibadah ya. Kita sudah diterima sebagai anak-anaknya. Meskipun kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, tapi karena kasih-Nya, Ia telah menyelamatkan kita. Ia telah mati di kayu salib dan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Mari teman-teman, teruslah mengikut Dia. Karena dari Dialah ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Untuk itu, mari kita ambil komitmen kita bernyanyi, ku mau berjalan dengan Juru Selamat. Dan di akhir lagu, kami mengundang Bang Parlindungan untuk menutup dalam doa. Sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Yesus, tetap berpegang dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga kau mengikutnya. Kau berjalan dengan Juru Selamatku, gelap di bahaya menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku hidup di tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Baik, Bapak Ibu, Saudara, mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Seperti pujian yang kami nyatakan yang terakhir ini Tuhan. Inilah pernyataan iman kami sebagai janji, sebagai komitmen kami. Kami akan berjalan mengikut Tuhan Yesus seumur hidup kami, mulai hari ini dan seterusnya. Dan terima kasih sudah ada pengalaman-pengalaman di tahun-tahun yang lalu. Bagaimana indahnya, bagaimana kebahagiaan mengikut Yesus. Terima kasih atas segala kekayaan kasih karunia-Mu yang Engkau siapkan, sediakan bagi kami. Sungguh kami merindukan setiap pribadi, terkhusus adik-adik mahasiswa Tuhan, supaya mereka melihat keagungan, kemahakuasaan, keluarbiasaan, karya, kasih, dan pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu di hidup mereka, di sepanjang perjalanan mengikut Yesus, dan melayani Tuhan di kampus tercinta di USU. Kesempatan yang tidak akan terulang di waktu mendatang. Tapi biarlah selama 4-5 tahun di kampus sungguh menjadi waktu-waktu terindah.
Di balik setiap dedikasi dan perjuangan sebagai mahasiswa, tanggung jawab yang benar sebagai anak-anak Tuhan, mereka boleh menikmati persekutuan bersama, bertumbuh bersama, melayani Tuhan bersama, memenangkan jiwa-jiwa baru dan bawa kepada Yesus melalui setiap aktivitas pelayanan kampus. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan kasih setiamu bagi anak-anakmu ini. Tuhan berkati di semester-semester tahun-tahun ke depan. Ada banyak kesulitan dihadapi mungkin, tapi anugerah Tuhan selalu cukup bagi anak-anakmu yang mengandalkan Engkau. Sehingga pada akhirnya mereka menyaksikan dengan kuat kuasa yang luar biasa. Mereka sudah terima dan peroleh dalam sepanjang studi mereka. Sampai memasuki dunia kerja dalam setiap profesi yang digeluti mereka kelak. Urapi mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa, hidup dan juga di tengah rumah tangga masing-masing. Terima kasih atas pekerjaan Roh Kudus dan setiap panitia pengurus semangat yang luar biasa mendedikasikan pelayanan ini kepada Tuhan hari ini. Terima kasih atas semua jaringan, terima kasih untuk seluruh pekerjaan Roh Kudus yang mendorong, memberi semangat, kerinduan kepada kami untuk mengikutinya. Terima kasih atas para dosen yang begitu semangat mendukung mahasiswa melalui partisipasi kehadiran saat siang ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Allah kami Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkatilah kami sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, adikku sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Surgawi, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, siang hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen, terima kasih juga kepada Bang Perlindungan, serta terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah dapat bergabung di kebaktian kita. Saat ini kita akan mengambil dokumentasi. Kepada teman-teman semua dipersilakan membuka kamera, berikan senyuman yang terbaiknya. Kepada Yohanes. Oke. Kita akan dokumentasi. Boleh dibuka kameranya ya. Ini kita ada 5 slide, jadi bolehlah diatur gayanya. Oke, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, untuk slide keempat. 1, 2, 3. Ulangi dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3.
Oke, dikembalikan ke MC. Halo? Baik, terima kasih kepada Yohanes. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari dosen kita kepada Bapak Insinyur Luhut Sihombing, MP. Dipersilakan, Pak. Baik. Jelas ya suaranya ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, baik. Jadi maaf ya, ini baru bisa gabung ini, ada acara dari tadi. Ya. Salam sejahtera bagi kita semuanya, ya, Pak Pendeta Situmorang, para dosen Fakultas Pertanian yang bergabung di sini, ya, adik-adik senior yang menjadi penggerak acara ini, dan adik-adik mahasiswa baru yang kami cintai, ya. Ya, senang bisa berkumpul walaupun secara daring, ya. Tetap kita bersyukur pada Tuhan walaupun sudah 1,5 tahun, ya, pandemi ini belum juga bisa selesai, tapi kita tetap bisa yakin, ya, akan ada waktunya, ya. Mari kita juga saling membantu dan menjadi pemberi semangat, ya, bagi semua teman-teman, ya, saudara-saudara yang ada dalam masalah, terutama terkait dengan pandemi COVID-19, ya. Jadi ini angkatan 2021, ya. Ya, 2020, ya, kampus yang tadinya penuh dengan aktivitas kuliah, ya, tawa canda mahasiswa, ya, sekarang sudah tidak ada lagi, ya, senyap digantikan dengan kuliah daring, ya. Jadi saya perkenalkan, nama saya Luhut Sihombing, ya. Saya wakil rektor bidang pengelolaan aset dan usaha. Di sini ada pimpinan fakultas, ya. Ada, ya? Ada, ya, pimpinan fakultas. Repandi, ya, mungkin barangkali di sini ada, ya. Saya diminta memberikan sambutan, ya, karena tadi ada banyak kegiatan, mungkin saya tidak hanya memberikan sambutan, ya, hanya mungkin sekedar hanya menyapa saja, ya.